Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gastritis ataupun radang lambung tentu ini penyakit yang mengenai ataupun masalahnya pada organ lambung kita. Jadi gastritis ini bisa mengenai siapa saja, ya kapan saja. Apalagi sudah punya riwayat gastritis ya, jadi bisa kambuh kapan saja. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu cara ampuh ya untuk mencegah supaya gastritis itu tidak kambuh ataupun teman-teman tidak mengalaminya. Saat mengalami peradangan pada lambung, ya tentu ini akan menimbulkan keluhan ataupun gejala yang kita alami. Ya bisa dari rasa tidak nyaman di perut kita, bisa mual, bisa muntah, ya bisa sering sendawa, kembung, begah, ya bisa bagian ulu hatinya nyeri, terasa panas ya. Nah, ini bisa teman-teman alami. Untuk cara ampuh mencegahnya, yang pertama jangan tidur kemalaman atau begadang. Nah, jadi teman-teman ya, siapa di sini yang sering begadang ataupun tidurnya terlalu malam? Nah, ini penting, perlu diperhatikan karena apa? Karena tubuh kita ini perlu cukup istirahat ya, cukup tidur ya supaya metabolisme tubuh kita baik, ya regenerasi sel kita baik. Ya kemudian juga kalau kita cukup tidur ya, kerja organ-organ tubuh kita itu jadi optimal. Nah, kalau seandainya teman-teman suka begadang ataupun tidurnya terlalu malam, ya ini bisa menimbulkan nanti gejala ataupun keluhan gastritis. Kok bisa? Ya karena gini teman-teman, kalau seandainya teman-teman banyak begadang, ya itu akan meningkatkan produksi asam lambung ya. Kalau seandainya teman-teman begadang, produksi asam lambung meningkat, kemudian sistem pencernaan bekerjanya terganggu, ya akhirnya menimbulkan keluhan MAH ataupun keluhan gastritis nantinya. Jadi teman-teman ya jangan begadang ataupun jangan tidur terlalu malam kalau memang tidak penting ya, supaya organ tubuh kita termasuk pencernaan kita, termasuk lambung kita ya bisa bekerja dengan optimal dan juga lebih sehat. Yang kedua, obat nyeri. Nah teman-teman ya, obat-obat nyeri, nah misalkan teman-teman minum sembarangan ya, obat-obat nyeri ini biasanya golongan NSAID ya, non steroid anti-inflamasi drug ya. Nah jadi obat nyeri itu nggak boleh diminum sembarangan. Nah, misalkan teman-teman obat nyerinya ya ibuprofen, asamfenamat, ketoprofen ataupun yang lainnya ya. Nah, biasanya orang sakit kepala minum obat nyeri. Ya, kemudian sakit ataupun pegal-pegal minum obat nyeri, atau nyeri sendi minum obat nyeri. Ya, pokoknya untuk menghilangkan nyeri lah. Nah, ini ya perlu diperhatikan teman-teman, obat nyeri ini nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Ya, karena obat nyeri ini musuhnya lambung dan juga nggak bagus untuk kesehatan ginjal. Kalau teman-teman minum obat nyeri, nah ini bisa ya nanti tiba-tiba nanti lambungnya sakit kalau dalam jangka panjang. Lambungnya sakit, kemudian luka lambung, bahkan bisa BAB-nya berdarah, bisa muntah darah ya. Nah selain itu juga ginjal nggak bagus ya, ataupun dia musuhnya juga ginjal. Nah masalahnya sekarang teman-teman ya, kadang jamu-jamuan yaitu ditambahkan obat nyeri ya, jamu pegalinu ditambah obat nyeri. Tujuannya apa? Supaya saat mengkonsumsi orang bilang, wah ini pegalinu saya hilang ya. Jamu itu sebenarnya bagus teman-teman, karena jamu itu kan obat herbal ya, jadi dari tanaman herbal itu bagus. Tapi yang jadi masalah ya itu tadi ya, kadang ada penjual nakal ditambah obat-obat nyeri. Nah lebih bagus kalau teman-teman mau minum jamu itu bikin sendiri ya di rumah, jadi tahu bahan ataupun komposisi dari jamu yang dibikin. Nah kita balik lagi ke obat nyeri tadi ya. Jadi sebenarnya obat nyeri itu aman saja digunakan, tapi tidak dalam jangka panjang. Makanya obat nyeri harus sesuai dengan resep dokter ataupun pengawasan dari dokter ya. Jangan beli sendiri, nanti ya sakit kepala beli sendiri, nyeri otot nyeri sendi beli sendiri. Akhirnya apa? Minum sampai 2 minggu, 1 bulan, tiba-tiba ke rumah sakit ya BAB berdarah. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah teman-teman ya, salah satu infeksi yang bisa mengenai lambung itu infeksi Helicobacter pylori ya. Jadi kalau seandainya mengalami infeksi ini ya bisa radang lambung. Nah itu pentingnya kita menjaga kebersihan ya. Rajin cuci tangan, misalkan mau makan, sesudah makan, dari kamar mandi ya, ataupun dari luar rumah. Pokoknya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah yang kedua, kalau seandainya bahan makanan dicuci dulu baru dimasak sampai benar-benar matang. Peralatan masak juga seperti itu ya, dicuci bersih ya. Jadi kalau makan jangan setengah matang ya, itu juga beresiko. Nah kemudian yang terakhir ya teman-teman,
makan makanan yang mengandung probiotik ya, ataupun suplemen yang mengandung probiotik supaya meningkatkan bakteri baik ya. Ini bagus untuk pencernaan kita. Yang keempat, batasi konsumsi kafein. Nah, siapa di sini yang suka minum teh ataupun minum kopi tapi punya masalah pada lambungnya? Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya minum teh, minum kopi yaitu untuk orang yang sakit gastritis ataupun punya masalah lambung ya, itu boleh-boleh saja asalkan sedang tidak kumat ya, ataupun sedang tidak kambuh. Nah, kalau seandainya teman-teman minumnya 1 gelas per hari, 1 cangkir per hari, ya itu masih aman ya, masih aman biasanya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, misalkan 3 cangkir ya ataupun lebih ya, nah ini nggak boleh teman-teman. Karena kalau seandainya mengkonsumsi berlebihan, ya kafein tadi dia bisa meningkatkan produksi asam lambung. Kalau asam lambung dia jumlahnya banyak, ya bisa mengganggu ya, bisa mengganggu lambung itu sendiri. Akhirnya apa? Iritasilah dinding lambung karena asam lambung. Nah, jadi kalau seandainya mau minum kopi ataupun teh, ya kalau nggak ada masalah ya, itu boleh saja 1 cangkir 1 hari. Yang kelima, hindari makanan pemicu asam lambung. Nah, jadi teman-teman ya, biasanya orang gastritis ini lambungnya sensitif ataupun pencernaannya sensitif. Ya, kalau seandainya pencernaannya sensitif, ya, ini hindari teman-teman makanan yang memicu asam lambung. Ya, misalkan makanan yang pedas-pedas ya, kemudian makanan yang berminyak-minyak, kemudian makanan yang berlemak-lemak ya, kemudian makanan yang manis-manis ya, ataupun kue-kuean ya, ataupun sejenisnya. Nah, jadi ini juga harus dihindari. Karena apa? Karena kalau mengkonsumsi makanan tersebut, ya nggak heran ya teman-teman, nanti perutnya jadi nggak nyaman, jadi begah, bisa aja nanti timbul rasa mual, bahkan bisa muntah ya akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Misalkan pada saya ya, nah kalau seandainya saya mengkonsumsi makanan yang keripik-keripik seperti itu ya, nah ini perut saya langsung nggak nyaman ya. Apalagi kalau mengkonsumsi makanan manis, coklat ya terlalu banyak ya, itu juga membuat nggak nyaman. Biasanya langsung mual ya, langsung mual, bahkan bisa langsung muntah. Jadi ini perlu kita hindari makanan pemicu. Yang keenam, berhenti merokok. Nah, teman-teman, siapa di sini yang perokok? Nah, jadi ini perlu berhenti merokok ya. Kalau seandainya merokok itu ada masalah lambung, itu nggak heran ya sering kambuh-kambuhan, sering muncul dia, ataupun nanti bisa kena masalah lambung, karena memang ada hubungannya. Jadi rokok teman-teman, mungkin sudah tahu lah ya, rokok ini nggak bagus untuk kesehatan. Tahu sudah, tapi sadar aja belum ya. Nah, jadi rokok ini secara umum memang nggak bagus untuk kesehatan kita, termasuk pencernaan kita, termasuk lambung kita ya, bisa memicu masalah, salah satunya gastritis. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah lambung, sering merokok ataupun perokok ya, nggak heran ya sering kambuh-kambuhan muncul, sembuh muncul, minum obat sembuh muncul gitu ya. Nah, ini perlu berhenti. Begitu juga ya orang-orang yang terpapar asap rokok sebaiknya hindari. 7. Hindari minum alkohol. Nah, teman-teman ya, hampir sama dengan rokok, alkohol ini juga nggak bagus untuk lambung kita. Nah, jadi lambung kita itu kalau terpapar alkohol bisa mempengaruhi sphincter esophagus ya. Nah, sphincter esopagusnya bisa melemah, kemudian bisa meningkatkan produksi asam lambung ya. Intinya teman-teman ya, alkohol nggak bagus untuk kesehatan lambung. Jadi hindarilah mengkonsumsi alkohol. Kedelapan, makan sedikit tapi sering. Nah, mungkin ini orang yang punya masalah lambung sudah sering mendengarnya, makan sedikit tapi sering ya. Nah, jadi teman-teman ya, maksud makan sedikit tapi sering memang porsinya itu sedikit-sedikit ya, tapi di jam-jam yang ditentukan. Artinya yang ditentukan, misalkan biasanya makan 3 kali dijadikan 5 kali ataupun dijadikan 6 kali ya. Supaya apa? Supaya pencernaan kita bebannya itu enggak terlalu berat. Kalau seandainya teman-teman punya masalah gastritis, makan kekenyangan ya, ini bisa memicu nanti masalah pada lambungnya. Jadi perlu makan sedikit tapi sering supaya menghindari ya masalah di lambungnya, nyeri misalkan, ya mual, ataupun rasa panas di ulu hati, di dada. Jadi perlu makan sedikit tapi sering. Nah, jadi jangan makan terlalu banyak ya. Selain itu juga pastikan menu makanannya ataupun makanannya jangan yang pemicu asam lambung. 9. Kelola stres. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin orang yang ada masalah asam lambung, gastritis juga. Nah, ini ada hubungannya ya, stres dengan asam lambung. Kok saya kalau seandainya stres, sedang panik, sedang cemas, kok rasanya kok jadi perutnya nggak nyaman ya, nggak enak, begah.
rasa penuh ya. Itu memang ya saat kita sedang stres ya, nanti produksi asam lambung kita bisa meningkat. Nah, akhirnya apa? Muncullah gejala gastritis tadi. Jadi perlu ya kelola stres dengan baik. Misalkan teman-teman lakukanlah kegiatan menyenangkan, cerita dengan pasangannya ya, lakukan hobi, tapi hobi yang bermanfaat. 10 obat. Nah, teman-teman ya, jadi kalau seandainya gastritisnya sedang kambuh ya, nah itu teman-teman bisa ya di rumahnya antisipasi sediakan obat antasida ya, ataupun antasid ya. Ini untuk menetralkan asam lambung. Nah, tapi ya obat ini jangan digunakan dalam jangka panjang. Misalkan ya teman-teman bisa minumnya 3 kali 1 ya, sendok, beli yang cair misalkan. Nah, itu sudah 3 hari gak ada perubahan ya, periksakan ke dokter ya, supaya nanti diberikan obat yang tepat. Kemudian kalau teman-teman mau mengkonsumsi obat herbal untuk asam lambung, itu juga boleh sebenarnya, nggak masalah ya. Tapi kalau sudah 3 hari ya sebaiknya kunjungi dokter. Oke teman-teman ya, itu tadi gimana cara ampuh mencegah supaya tidak menimbulkan gastritis ataupun gastritis yang nggak kambuh ya. Nah, jadi ini perlu diterapkan ya, perlu dipahami sebenarnya apa sih yang bisa memicu asam lambung meningkat, keluhan lambungnya muncul ya, itu harus dipahami dan juga diingat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.